asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak ada kata yang paling indah dapat kita ucapkan pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada saat azan tadi turun hujan. Mudah-mudahan ini sebagai tanda barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita selalu mengucapkan rasa puji dan syukur kita. Luar biasa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap kita sanjungkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang selalu istiqamah menjalankan agamanya. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah sederhana sesuai dengan permintaan jamaah sekalian, bahwa salah satu dari tanda kenikmatan kita, rasa syukur kita kepada Allah, di tengah-tengah kebun yang ribuan hektar ini, Allah perkenankan kita semua berkat gotong royong, berkat kerjasama, berkat perjuangan dan pengorbanan bapak-bapak sekalian. Hari ini kita menyaksikan tanpa izin dan ridha Allah tidak mungkin rumah Allah ini kita bangun. Dan sekali lagi tanpa ikhtiar, tanpa usaha yang besar dari bapak-bapak sekalian. Ini semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita ingin segala sesuatunya mendapat izin Allah. Maka dari itu sebagai ikhtiarnya, bapak-bapak mendirikan rumah Allah di tengah-tengah ribuan hektar kebun. Subhanallah. Maka sesuai dengan harapan bapak-bapak, mari kita bersama-sama dengan membaca bismillah bersama, kita resmikan masjid kecil mungil di ketinggian yang luar biasa di tengah-tengah ribuan hektar ini, dengan sekali lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama meresmikan masjid kecil ini. Semoga dari masjid yang kecil kita bisa mengharapkan sesuatu yang besar. Amin. Amin. Ini tidak tahu para hadirin nanti apakah nama masjidnya seperti apa, silahkan dimusyawarahkan. Walaupun kecil mungkin juga ada biar menjadi semangat. Saya hanya memberikan contoh saja. Misalnya masjidnya bernama Al-Falah misalnya. Al-Falah itu artinya kemenangan. Kita berada di sini dengan semangat, motivasi, keinginan, harapan dan impian agar kita menang. Menang dalam arti sukses. Kita berhasil di sini. Dan Al-Falah tadi mendekati dengan beda, ada tasjid di atas menjadi Al-Falah. Al-Falah itu artinya kalau dalam bahasa kita petani. Jadi Al-Falah itu artinya kesuksesan, berhasil. Tapi kalau dikasih tasdid di atas menjadi Al-Falah, itu petani. Jadi dekat-dekat gitu. Itu sebagai contoh. Kalau bapak-bapak sekalian menginginkan nama lain tidak apa-apa, tapi yang intinya memberikan semangat kepada kita. Bapak ma'asyiral muslimin rahimahullah, pada khutbah kali ini sedikit kita mengutip salah satu ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran, di mana di dalam ayat tersebut disebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Shadaqallahul azim. Para hadirin sekalian, dari ayat itu am hasibtum an tadkhulul jannah, wahai para manusia sekalian, apakah kamu kira kamu begitu mudah masuk ke dalam surga? Kita tentu semua kita
berharap masuk surga. Tapi apa kata Allah? Apakah kamu sekalian menganggap bahwa masuk surga itu enteng? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Begitu mudahnya kamu masuk surga. Walamma ya'tikum, padahal belum datang di antara kalian semua mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum terjadi sesuatu kejadian di mana kejadian itu sungguh sangat dahsyat dan berlaku sebelum kalian. Masakumul ba'sa wad-dharra. Mereka diberikan satu ujian yang sungguh sangat besar sekali. Cobaan yang sungguh maha dahsyat sekali. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul beserta para orang-orang yang beriman, sahabat sampai pada waktu itu, ketika mendapatkan ujian yang sangat berat, mereka mengatakan, mata nasrullah. Ya Allah, kapan ini pertolonganmu datang? Kapan bantuanmu ini datang ya Allah? Kami sudah capek. Masakhumul ba'sa wad-dharra. Derita kami sudah cukup besar. Kita pernah mendengar cerita dari mulai zaman Nabiullah Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai Nabi tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujiannya luar biasa, tekanannya luar biasa, bahkan sampai beribu-ribu tahun. Nah itu zaman-zaman para Rasul kita ya. Kalau Nabi kita umurnya sampai 63 tahun, tapi para Nabi-Nabi yang lain sampai ribuan tahun. Mereka berdakwah pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam tidak pernah berhenti, tapi masih tetap saja luar biasa cobaan dan ujiannya. Menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa anaknya, dan seterusnya. Bahkan menimpa satu kaumnya. Kita pernah mendengar bagaimana kaum Nabi Lut ditenggelamkan sampai hari ini, yang menurut cerita ada di Laut Mati. Kita mendengar bagaimana cerita Fir'aun beserta para masyarakatnya saat itu. Banyak banget cerita-cerita yang dimana di situ para nabi dan para rasul mendapatkan ujian. Ujian orang-orang yang beriman itu tidak mudah. Makanya sampai kepada nabi dan orang-orang yang beriman saat itu juga mereka ngomong, kalau kita mah komplain ya, mengadu kepada Allah, ya Allah, iraha ini kapan ini kita akan menang? Sampai kapan kita akan terus begini? Sampai kapan kita bertanam dengan ketidakjelasan? Sampai kapan ini kemarau panjang menghampiri kita? Hujan sebentar, kering lagi, hujan lagi, kering lagi. Sudah kita capek di situ, tiba-tiba datang hama lagi. Hancur lagi panen. Sudah panennya, tanamannya bagus, tiba-tiba harga panennya juga anjlok. Derita demi derita, ujian demi ujian. Tapi inilah indahnya kita orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang meyakini akan adanya Allah, akan adanya Tuhan, dia tetap semangat. Kenapa? Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itulah kekuatan kita, bahwa sesungguhnya sholatku ya Allah, inna sholati wa nusuki, ibadah kami bertanam juga ibadah, kami sholat juga ibadah, kami sebagai suami berbuat baik kepada istri ibadah, kami menafkahi keluarga kami juga ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup kami pertaruhkan, dari mulai remaja sampai tua sebegini, kami pertaruhkan kepadamu ya Allah. Wa mamati, sampai kami mati nanti dikubur, semuanya untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Begitu indahnya keimanan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ada janji Allah yang tidak pernah diingkari. Ketika kita beriman, meyakini keimanan kita, wa amilus shalihat, kita berbuat baik, maka Allah akan menjanjikan surga, jannat tajri min tahtihal anhar. Luar biasa. Karena keimanan itulah makanya ketika Nabi dengan para sahabatnya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Allah apa jawabnya? Dalam ayat yang selanjutnya Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Wahai nabiku, kurang lebih begitu ya, para orang-orang yang beriman, ala inna nasrullahi qarib. Percayalah, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat.
Nah, inilah ujian kesabaran kita. Dekat itu apakah 1 musim tanam, apakah 2 musim tanam, ataukah harus 3, 4, 5 kali musim tanam. Tapi kita tidak pernah berhenti karena kita yakin bahwa Allah inna nas'allahi qarib. Berkat perjuangan kita, apakah ada masjid ini di tengah-tengah kita? Allah hanya pengen melihat saja proses bahwa masyarakat kita di pada Sukat ini, mereka mengeluarkan hartanya. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ya. Ada yang mungkin tenaganya saja sampai malam-malam pun membangun masjid tidak pernah berhenti. Saya dengar sampai 2 bulanan ya, kalau tidak salah. Tapi itulah perjuangan. Dan kita yakin bahwasanya Allah inna nasrullahi qarib. Maka dari itu, ini adalah sebuah khutbah singkat kepada kita semua bahwa meyakini apapun yang kita lakukan hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat yakin bahwa janji Allah itu sangat qarib, sangat dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.